Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, setelah sukses menggelar event kebanggaan warga Jember di tahun 2022, Jember Fashion Carnaval akan kembali digelar pada tahun ini. Pelaksananya pun tinggal menghitung hari, yakni pada tanggal 4 hingga 6 Agustus tahun 2023 mendatang. Berjalan atau runway di jalanan pusat kota dengan mengenakan beragam kostum unik ini memang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat. Lalu seperti apa persiapan yang sudah dilakukan JFC dan bagaimana konsep yang akan diusung pada gelaran JFC tahun ini? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Aji Wilfa. Namun sebelumnya kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan berikut ini. Once upon a time, life on Earth began with an explosion. A blast from an actual adventure of time as we become part of it. The only part that feels happiness and sorrow. Begins with the reign of ancient beings, inheriting harmony that is continued through the birth of mankind, until the Dark Ages turns to the beauty of a new era. The beauty we destroyed through war. Once again, new era was born from the peace. The era of new happiness, when we are no longer separated by distance, but bound by the world we created. The future of the earth is not decided yet, but it's up to us to make it a better place. Welcome to Jember Fashion Carnival, the world-class carnival. Oke, Mas mengambil tema Time Lapse Journey of the Earth. Ada berapa defile yang nanti akan ditampilkan pada JFC tahun ini? Dan mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa terkait historik di balik semua defile itu. Oke, baik. Totally di Time Lapse ini ada 10 defile. Okay. Semuanya mengisahkan perjalanan dari awal mula alam semesta diciptakan, terus kemudian berlanjut peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi, Journey of the Earth. Ya, betul. Maka mulailah defile ini diawali dengan Big Bang. Lalu kemudian dari Big Bang, defile ini berlanjut. Awal mula bumi ini dihuni oleh makhluk-makhluk prasejarah. Maka di sini muncul tema prehistorik di dalamnya. Lalu kemudian dari prehistorik berlanjut lagi, manusia mulai berkelompok, ya kan? Ada yang membentuk kerajaan, kekaisaran di sana. Maka muncullah tema berikutnya yaitu empire di dalamnya. Ini nanti akan seperti suasana kerajaan-kerajaan itu mereka, pasukan-pasukan. Lalu kemudian setelah empire, manusia mulai mengenal konsep ketuhanan. Disinilah hadir tema religi. Nah, lalu kemudian dari tema religi ini berlanjut lagi perjalanan manusia. Manusia mulai penemuan-penemuan, revolusi industri, ya kan, di perjalanan bumi ini. Muncullah tema invention. Di sini nanti kostum-kostumnya dengan tema-tema, dengan nuansa-nuansa. Ada lokomotif, ada mobil, ada roda, ada jam dan sebagainya muncul ada di situ. Lalu kemudian dari invention, manusia berlanjut lagi masuk di tema World War, Perang Dunia. Di tema World War ini ada dua hal yang disampaikan. Satu, peperangan itu sendiri, yang kedua sebenarnya nanti adalah nilai-nilai kemanusiaan. Yang di World War ini. Ini bakal keren banget juga di tema World War. Contoh kostumnya ada di sebelah ini. Contohnya ini ya Mas ya. Contoh defile di sana. Lalu kemudian dari Perang Dunia ini, World War, manusia mulai mengenal dunia entertain. Ya kan, dari dunia entertain inilah kita angkat tema superstar. Lalu berlanjut lagi dari tema superstar ini,
yaitu tema upcycle. Manusia mulai masuk di konsep untuk bagaimana mulai punya kepedulian terhadap bumi, ya, ramah terhadap bumi ini. Lalu makin kekini lagi, dan ini yang sekarang juga sedang menjadi sesuatu yang sangat hit sekali, yaitu metaverse di dalam perjalanan ini. Dan pada akhirnya akan di closing dengan satu tema yang juga ini bakal menggaungkan sesuatu yang besar tentang negeri ini, yaitu Nusantara. Dengan inspirasi utamanya nanti ini adalah IKN, Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara. Jadi konsep IKN akan diterjemahkan menjadi kostum-kostum yang amazing dan kreatif nanti di Jember Fashion Carnaval. Seperti apa ya nanti? Iya. Harus lihat. Iya. Ini contoh kostumnya di sebelah kanan Mas Iwan ya? Iya. Ini nih IKN. Iya. Ada istana IKN di sana, istana negara. Lalu kemudian dengan suasana hutan-hutan. Dan gabungan lagi dengan nuansa Borneo. Ini tematik IKN untuk Nusantara di tahun ini. Iya. Mau pakai? Oke, Mas Iwan, itu berarti untuk JFC tahun ini akan ada 10 defile. Ada 10 defile. Oke, ada 10 defile. dan itu menggambarkan perjalanan semesta begitu ya Mas ya? Iya, perjalanan bumi mulai awal semesta terbentuk sampai sekarang ini tadi, IKN ya. Oke, menurut Mas Iwan, dari 10 defile ini menurut Mas Iwan yang memang sangat menarik dan sangat patut untuk pemirsa mungkin harus nonton nih nanti di JFC ini, apa Mas? Konsepnya 10 defile ini semua sama-sama menarik. Sama-sama menarik. Mungkin di sini kita spill aja ya, Oke. beberapa defile ya. Oke. Satu jelas adalah religic yang tadi, itu adalah konsep bersamaan. Ada satu pesan yang begitu ingin kita sampaikan dan perlu kita sampaikan, yaitu keberagaman itu menjadi sebuah keindahan. Ya, perbedaan agama yang ada di negara kita ini harus menjadi harmoni yang indah. Maka muncullah tema religi ini. Nanti akan diolah. Ada kostum dengan nuansa-nuansa rumah-rumah ibadah di sana, ya kan, pernak-pernik. Semuanya akan ditampilkan dalam satu koreografi yang cakep nanti di religi. Kita lihat aja. Ya, gak hanya kostum nanti yang muncul di sana. Terus kemudian yang kedua, World War. Tadi yang perang dunia ini tadi. World War ini menjadi sesuatu yang ada antagonis di sana. Ada peperangan, tapi juga ada nilai kemanusiaan. Ada penderitaan di sana, ada suffering. Tapi ada juga sebuah victory, kemenangan. Nanti di defile World War ini kita akan ada kolaborasi juga dengan teman-teman dari community Royal Enfield. Itu klub motorbike besar dari Nusantaranya nih, dari Indonesia. Mereka akan join sebagian di sana dan sebagian nanti juga akan ikut di parade yang di jalannya. Ini bakal keren banget. Jadi motor-motor yang dengan motor-motor perang gitu nanti di sana. World War ya, spill yang kedua. Terus kemudian spill yang kita akan spill yang ketiga, yaitu Nusantara ini sendiri. Nusantara ini adalah sesuatu yang beautiful di sini. Indah banget nantinya. Di sini kita akan bawa ke dalam sebuah suasana bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar. Semua harus bersiap. Perbedaan harus menjadi sesuatu yang indah, ya. Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi sesuatu yang diangkat di dalam defile Nusantara ini nanti. Dan di sini nanti puncak semua show-nya nanti akan muncul di sana. Bahkan defile marching band yang biasanya muncul di opening, baru di tahun ini nanti munculnya akan ada di Nusantara. Oh begitu. Oke. Berarti perbedaannya tadi di marching band tadi itu jika ditampilkan pada awal. Biasanya selalu di opening. 20 kali penyelenggaraan JFC selalu di awal. Baru tahun ini kita munculkan di belakang. Jadi gebiarnya semua memang di belakang. Oke, jadi itu artinya pemirsa nih yang nonton JFC nanti pada tanggal 4 hingga 6 nih harus menonton dari awal sampai akhir begitu ya Mas ya? Ya harus dong. Oke. Nusantara ini kolosal, di sana puncaknya. Bahkan nanti kalau dilihat di stage utamanya, baru di tahun ini juga sebenarnya. Jadi akan ada dekor yang nanti itu nuansanya adalah nuansa ini istana IKN itu nanti di dekor stage utamanya JFC. Oke. Baik, berarti di-spill ya. Iya. Yang di-spill tadi ada 3 Mas yang dari 10 defile ini memang sangat menarik, tapi nanti ada bakal kejutan di 3 defile ini tadi, religi, kemudian World War dan juga Nusantara. Dari 3 defile ini mungkin ada kesulitan nggak sih Mas untuk mengatur teman-teman dari tim JFC untuk mencapai keberhasilan di kejutan tersebut? Iya, membutuhkan sebuah kerja keras, kolaborasi iya, disiplin iya, nggak
nggak boleh capek, iya meskipun itu melelahkan, tapi sementara ini harus dihapus dari vocabulary dulu. Iya, Capek betul. ya kan untuk menata itu. Ya karena kita punya sesuatu hal yang besar yang harus disampaikan di semua lini itu, di semua konten, bukan hanya 3 defile tadi. Di keseluruhan defile banyak challenge-nya, semuanya beda-beda. Gitu. Keywordnya kalau nggak nonton berarti rugi besar. Oke, keywordnya kalau nggak nonton berarti rugi besar. Rugi besar. Oke, oke, berarti itu perlu adanya kerjasama ya Mas ya, antara semua tim JFC supaya bisa mencapai keberhasilan pada event Kebanggaan Warga Jember ini ya Mas ya. Semua. Nanti selain dari yang tampil, tentu saja juga dari penonton ya. Penonton Audience. ya. Oke. Butuh kerjasama yang baik banget dengan mereka. Baik. Kemudian Mas, ini kan gelaran JFC akan ditampilkan pada tanggal 4 hingga 6 Agustus Ya. 2023. Sebenarnya rangkaiannya tuh apa saja sih Mas? Tapi jangan jawab dulu, kita Oke. akan kembali yang setelah berikut ini.